Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur terpanjat kepada Allah, kita masih diberi umur, masih diberi sehat, dan masih diberi waktu luang. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi saya yang menyampaikannya, juga bagi ibu bapak muslimin muslimat yang berkenan mendengar asupan ilmu. Mudah-mudahan jadi amal kita termasuk yang tolabul ilmi, amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan tema 7 amalan sederhana yang akan berbuah surga. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana maklum adanya di hadis yang masyhur bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, putus semua amal kita. Tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi tilawah, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi amal-amal ibadah. Terputus titik sampai di situ, tidak akan lagi bertambah amal, tidak akan lagi berkurang amal. Titik sampai di situ. Tetapi ternyata ada amalan-amalan yang akan terus mengalirkan pahala ke alam barzah kita. Salah satunya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Idza matabnu adam in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Ya, ketika anak Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali ya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Ada 7 amalan sederhana yang akan mengalirkan pahala dan berbuah surga. Mana saja dan sepertinya insya Allah kita semua bisa melakukan. Yang pertama, coba belilah sarung atau mukena, lalu sedekahkan ke masjid. Dan di masjid itu ada orang yang akan memakai sarung itu, ada orang yang akan memakai mukena itu. Maka selama orang itu sholat, maka pahala sholatnya, pahala zikirnya, ruku sujudnya akan terus mengalir ke kita tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang melaksanakan sholat tadi. Itu yang dinamakan sedekah jariyah atau wakaf. Mukena, sarung nggak seberapa kok. Mukena yang 50.000 juga masih ada ya. Sarung yang 50.000 juga masih ada. Maka itu amalan sederhana tapi luar biasa, akan berbuah pahala bagi kita. Yang nomor kedua adalah berikanlah sumbangan kepada masjid. Ya, masjid atau madrasah atau pesantren yang sedang direnovasi atau sedang membangun. Tempelkan walaupun satu keramik, walaupun satu sak semen, walaupun mungkin pasir satu kol misalnya gitu. Atau mungkin saja kita menyumbangkan misalnya sajadahnya, atau menyumbangkan kacanya, menyumbangkan apa saja yang di masjid itu. Nanti ada orang-orang yang sholat di atas keramik yang kita sumbang, ada orang-orang yang tadarus Quran di atas ya semen yang kita berikan, ada orang-orang yang tarawih yang tidak terkena hujan, tidak terkena panas. Ya, kalau lagi siang hari di zuhur misalnya, karena ada genting yang kita berwakaf, maka selama masjid itu berdiri terus mengalirkan pahala tak terkira kepada kita di alam barzah kita kelak. Masya Allah. Selanjutnya adalah berwakaf Al-Quran. Beri Al-Quran misalnya 5, disimpan di masjid 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika ada mungkin muazin, mungkin imam, pak ustadz, atau mungkin jemaah yang sesudah sholat 5 waktu ngambil Quran dan tadarus, maka pahala pun mengalir kepada kita karena kita yang memfasilitasi Qurannya. Yang baca Quran yang lelahnya orang lain, tapi kita dapat pahalanya, padahal mungkin kita lagi tertidur, padahal mungkin kita lagi masak buat berbuka, tapi pahalanya terus mengalir ke kita. Kenapa? Karena kita yang telah menyediakan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kemarin saya
ke pelosok-pelosok ya, membagikan sembako dan mampir ke masjid untuk sholat. Prihatin ternyata di kampung-kampung tuh Quran itu ya, Masya Allah, yang sudah sobek-sobek, ada yang sudah juznya juz 4, juz 3, 2, satunya udah nggak ada yang nggak ada jilid mah banyak sekali. Itu sangat prihatin ya Allah, di kampung mah untuk soleh deh fasilitas nggak ada gitu ya, Quran nggak ada, di kita mah tinggal maunya gitu. Maka sahabat-sahabat sekalian, wakaf Quran gitu, kalau tidak salah hanya 50.000 ya satu Al-Quran gitu. Tetapi ketika ada orang yang membacanya, maka mengalir pahala kepada kita, yang padahal mungkin kita lagi tidur, kita lagi masak, mungkin kita lagi belanja, tapi pahalanya mengalir kepada kita. Masya Allah. Selanjutnya juga nomor keempat, bersedekah ya kepada orang yang sedang berbuka saum. Jadi ada orang yang saum, selanjutnya kita mengirimkan kurma, maka kurma yang dimakan oleh orang yang saum itu, maka pahala orang yang memakan kurma itu, pahala saumnya itu mengalir ke kita, ditransfer ke kita dengan tidak mengurangi pahala orang yang saum itu sendiri gitu. Misalnya ya tiap hari ngirim kurma atau ngirim gorengan ke masjid ya, mungkin untuk ya kita di rumah kan enak tinggal makan, tapi ada di masjid yang memikirkan kita, yaitu menunggu adzan, memberitahu gitu sebentar lagi untuk berbuka gitu. Selanjutnya memakmurkan masjid, yang lain makan dengan keluarganya di rumah, ini mah dia harus ya memakmurkan masjid, karena siapa lagi kalau bukan beliau. Maka ketika kita setiap hari mengirimkan makanan ke masjid, dimakan oleh marbut, dimakan oleh Pak Ustadz, dimakan oleh yang muazin gitu ya, maka itu luar biasa pahala puasa Pak Ustadz, pahala puasa muazin, marbot ya, itu mengalir ke kita. Jadi ya infak untuk berbuka ya, untuk orang yang berbuka saum. Selanjutnya yang nomor kelima gitu, menanggung biaya anak yatim. Jadi orang tua asuh anak yatim, kita datang ke pesantren yatim duafa, misal ke Darul Ihsan boleh, karena di Darul Ihsan ada kategori yatim duafa. Ustadz, ada enggak anak yatim piatu saya satu aja, saya biayai sebulannya berapa, misalnya sebulan kurang lebih segala macamnya itu anak tuh 400.000 misalnya, atau 300.000 gitu ya, udah biaya pendidikan sekolahnya, biaya untuk berasnya, biaya untuk lauk pauknya, biaya untuk jajan sehariannya dan lain-lain. Misal 300.000 sebulan ambil oleh kita, maka kita mungkin kelak meninggal, tapi anak yatim itu jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Maka ketika dia ngajar, dia memberi nasihat, dia tahajud, dia tilawah, pahalanya mengalir ke kita. Kenapa? Karena kita yang membiayai di pesantrennya, kita yang jadi orang tua asuhnya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi jadilah orang tua asuh anak yatim gitu. Selanjutnya yang nomor keenam, coba kalau ada ustadz yang di situ, yang ustadz yang ikhlas, yang penuh tanggung jawab, berdakwah gitu, mengajar masyarakat, mengajar anak-anak, beli atau wakafkan motor kita. Kalau kita punya motor, ada yang 3, ada yang 2, 1 wakafkan buat ustadz itu. Maka ustadz itu setiap hari dari rumah ke masjid pakai motor kita, mengalir pahala sholat ustadz itu, mengalir pahala dakwah ustadz itu, mengalir pahala ngaji, ngajar ngaji ustadz itu ke kita, karena yang memfasilitasi motornya mungkin gitu. Ya ustadz itu berceramah, ustadz itu tiap hari bolak-balik masjid ke rumah, ngajar anak ke madrasah, maka pahalanya terus mengalir ke kita. Ustadznya yang capek, ustadznya yang kesana kemari, kita mah bisnis aja, misal kita mah di rumah aja, tapi dapat pahala seperti pahala ustadz yang berjuang itu. Jadi belikan ustadz yang soleh, yang amanah itu kendaraan yang dengannya akan mengalirkan pahala ke kita. Dan yang terakhir, barangkali ya kalau fasilitas umum
ada di kita, misal harus ada sumur, bikin sumur. Kalau menanam pohon, bikin menanam pohon. Atau harus ada ini misalnya jamban umum, bikin jamban umum. Atau harus melester jalan, maka setiap yang lewat ke jalan itu, setiap yang menimba dari sumur itu, setiap yang berteduh di pohon itu akan mengalirkan pahala bagi kita. Padahal sederhana, beli pohon yang harga 50.000 ditanam itu rindang, terus orang-orang pada berteduh, walaupun kita sudah meninggal mengalir pahalanya. Kita melester gang gitu ya, saya punya uang nih beli semen, ayo plester. Orang yang lewat ke situ, yang mau ke masjid, yang mau ikut kerja bakti, yang mau bekerja melewati gang yang kita pelester, maka pahalanya mengalir ke kita. Masya Allah. Jadi bukan hanya keagamaan, sosial juga bisa jadi ladang pahala yang sederhana tapi berbuah surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami ya Allah untuk semangat beramal, bahwa hidup sekali-kalinya ya Allah harus banyak membawa bekal ya Allah. Maka setiap potensi kami ya Allah, ilmu, mudah-mudahan jadi amal yang akan mengalirkan lewat ilmu kami. Yang punya harta ya Allah, mudah-mudahan harta itu jangan hanya berakhir ya Allah di WC saja, hanya berakhir di baju yang akan lusuh dan hancur. Jangan hanya berakhir di kendaraan mewah yang akan jadi rongsokan ya Allah. Tapi ya Allah, ada harta yang akan kami bawa pulang berbekal ya Allah, dengan amal jariah, dengan wakaf, dengan membeli sajadah, membeli mukana, dengan membiayai anak yatim dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami hidayah untuk terus beramal ya Allah, dan beri kami kemudahan dalam harta dunia, karena dengan harta itu kami bisa banyak lagi menebar kemanfaatan kepada sesama. Ya Allah, husnul khotimahkan kami. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami keluar dari dunia fana ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.